Hai semuanya, kali ini kita akan membahas materi baru yaitu gelombang cahaya. Oke, di sini Miss akan ulangi lagi gelombang cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik. Ya, elektrolistrik, magnetik adalah magnet. Jadi, gelombang cahaya ini adalah gelombang yang terdiri atas medan listrik dan medan magnet ya. Mengapa disebut elektromagnetik? Karena cahaya dapat merambat melalui atau tanpa medium. Gelombang cahaya termasuk juga gelombang transversal yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Oke, jadi di sini Miss akan kasih informasi bahwa cepat lambat gelombang cahaya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second pada ruang vakum ya. Oke, di sini Miss kita mau pelajari apa mengenai gelombang cahaya? Ya, di sini Miss akan bahas mengenai sifat-sifat gelombang cahaya. Yang pertama adalah refleksi, pemantulan gelombang cahaya. Kedua, refraksi, pembiasan cahaya. Dan yang ketiga adalah interferensi, perpaduan gelombang cahaya. Yang keempat adalah difraksi, penyebaran gelombang cahaya. Yang kelima adalah polarisasi, artinya pengutuban ya. Di sini Miss akan bahas dulu mengenai refleksi atau pemantulan gelombang cahaya. Kita ketahui bahwa pemantulan cahaya itu ada dua jenis ya. Ada yang namanya pemantulan teratur dan baur. Ya, pemantulan teratur ini seperti ini contohnya jadinya ya. Bayangannya akan terbentuk jelas jernih seperti ini. Berbeda dengan pemantulan baur. Ya, yang artinya dia buram. Kenapa bisa terjadi seperti ini, Miss? Oke, ini dikarenakan sinar datang yang mengenai permukaan yang rata atau sejajar gitu ya. Makanya sinar yang dipantulkan pun sejajar. Karena itu disebut dengan pemantulan sejajar ya. Jika sinar datang mengenai permukaan yang kasar, yang bergelombang, yang berlubang-lubang ya. Karena itu sinarnya yang dipantulkan juga berbeda arah, menyebar dia jadinya gitu. Karena itu disebut dengan pemantulan baur. Hukum pemantulan ya. Hukum pemantulan sebelumnya sudah kita pelajari di SMP ya, atau kita sebut dengan hukum Snellius ya. Jadi bunyinya apa Miss gitu ya? Kita di sini ada dua bunyi hukum pemantulan. Yang pertama, oke perhatikan di sini Miss, harus ikuti tata cara mengenai membuat hukum pemantulan cahaya. Yang pertama adalah sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada berpotongan dan terletak pada satu bidang datar. Kemudian sudut antara sinar datang dan garis normal kita katakan ini adalah sudut datang. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Ya. Jadi udah dua bunyi hukumnya ya. Yang pertama sinar datang, garis normal dan sinar pantul saling berpotongan dan terletak pada satu bidang datar. Dan sudut datang besarnya sama dengan sudut pantul. Oke. Sudut datang artinya adalah sudut antara sinar datang dan garis normal, sedangkan sudut pantul adalah sudut yang terbentuk antara sinar pantul dan garis normal. Oke, di sini Miss akan bahas mengenai pembentukan bayangan pada cermin. Ya, yang kita ketahui ada 3 jenis cermin. Yang pertama adalah cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Oke? Kenapa cermin cembung kita gunakan? Oke, mengapa kita gunakan cermin datar untuk bercermin sehari-hari, berkaca, melihat diri kita, ya, berrias, bersolek, dan mengapa cermin cembung kita gunakan untuk di persimpangan jalan, di kaca spion, dan cermin cekung kita gunakan pada alat-alat kedokteran, apalagi alat kedokteran gigi ya. Kenapa ini bisa terjadi? Di sini semua yang berhubungan pada pembentukan bayangannya. Oke? Miss akan bahas dulu mengenai bayangan ya. Jadi ada dua jenis bayangan. Di SMP kan kita udah bahas apa itu bayangan maya dan bayangan nyata. Kan ada pembentukan bayangan bahwa bayangan itu Miss ada yang nyata, terbalik, atau nyata tegak seperti itu ya. Jadi nyata itu apa? Maya itu apa ya? Bayangan dikatakan maya dikarenakan bayangan ini dapat dilihat di cermin. Artinya contohnya kan bercermin di cermin. Ada nggak bayangan kalian di belakang cermin?
Nggak ada ya, apalagi di dinding ini. Nggak mungkin ada bayangan kita ya, pasti dia tertangkap oleh cermin. Itu dikatakan bayangan maya. Sedangkan untuk bayangan nyata, artinya bayangan yang bisa ditangkap oleh layar, bayangan ini tidak dapat ditangkap oleh cermin. Karena itu disebut dengan bayangan nyata ya. Dalam sehari-hari, seperti ini contohnya ya. Ini kita katakan namanya bayangan maya atau semu. Ya, dan sedangkan ini adalah bayangan nyata. Oke, di sini misalkan bertanya, bagaimana sih sifat bayangan pada cermin datar? Yang pertama adalah, tadi kan Miss jelaskan sebelumnya, bahwa bayangannya ini dapat dilihat di cermin, ditangkap oleh cermin, maka dia disebut maya. Ya, sifat bayangannya yang pertama adalah maya. Yang kedua, tegak, ya kan? Kita kepalanya di atas, di bayangan juga kepalanya tetap di atas, tegak. Yang ketiga adalah menghadap terbalik terhadap benda. Contohnya nih, kalian nih menghadap cermin. Tentu bayangan cerminnya menghadap kalian. Jadi artinya bayangan itu melihat kita, menghadap terbalik terhadap bendanya. Kemudian, sama besar dengan bendanya. Tidak ada namanya perbesaran. Kalau misal tinggi kita 170 cm, maka bayangan yang terbentuk juga 170 cm. Dan yang terakhir adalah jarak bayangan ke cermin pasti sama dengan jarak benda ke cermin. Oke, di sini Miss ada soal. Perhatikan. Jadi jika tinggi laki-laki ini 170 cm, pertanyaannya berapakah tinggi minimum cermin datar? Agar ia dapat melihat seluruh bayangan dirinya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Oke, jadi di sini rumusnya adalah X sama dengan setengah H. Jadi setengah dari tingginya orang ini. X sama dengan setengah kali 170. Jadi memang kalau kita mau melihat seluruh badan kita keseluruhan, tinggi minimum cermin itu haruslah setengah dari badan kita. Hingga X-nya sama dengan 85 cm ya. Jadi cermin ini harus tingginya adalah 85 cm dan juga itu diukur dengan kalian sendiri jaraknya berapa ya, tergantung. Ya, lanjut pertanyaan berikutnya. Seorang anak berdiri 8 meter di depan sebuah cermin datar yang besar. Kemudian ia berjalan 2 meter ke arah cermin itu. Berapa jarak anak itu terhadap bayangannya? Mula-mula dan sekarang. Oke, mula-mula nih 8 meter. Miss katakan tadi bahwa jarak benda itu sama dengan jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Maka jarak ke bayangan mula-mula 8 ditambah 8 sama dengan 16 cm. Kemudian anak itu berjalan 2 meter. Berarti kalau dia bergerak maju ke arah cermin, maka jaraknya berkurang ya. Jadi 8 dikurang 2 sama dengan 6 cm. Maka jarak si anak dengan bayangan itu adalah 6 cm. Jarak anak ke cermin 6 cm. Jarak cermin ke bayangan juga 6 cm. Maka 6 tambah 6 sama dengan 12 cm. Ya, sampai sini paham ya. Miss di sini akan membahas agar Miss di sini memberikan penjelasan agar kalian mengerti konsepnya, ya. Kan sebelumnya Miss bahas mengenai satu cermin datar aja. Sekarang kita bagaimana dengan dua cermin? Nah, berapa sih jumlah bayangan yang dibentuk oleh dua buah cermin, Miss? Gitu. Bisa jadi 3 buah cermin, 4 buah cermin. Oke, di sini kita bahas aja mengenai 2 buah cermin aja. Jadi berapa bayangan yang terbentuk? Rumusnya adalah N sama dengan 360 derajat per alfa dikurang 1. Alfa di sini adalah sudut yang terbentuk oleh dua cermin. Jadi antara cermin 1 dan cermin 2 itu ada sudutnya. Ini yang kita katakan alfa. Contoh soal. Ya, kita contoh soalnya yang pertama. Ini sudutnya 120 derajat ya. Ada satu kutek, ini nama kutek ya namanya ini ya. Kemudian cerminnya ini terbentuk 120 derajat. Jadi pakai rumusnya langsung N sama dengan 360 derajat per alfa dikurang 1. Ya, untuk yang soal pertama yang 120 derajat, tinggal masukin aja alfanya 120 derajat. Ya. Kemudian tinggal kita bagi dan carilah hasilnya. Untuk yang kedua, sama. Jadi dibagi dengan 72 dikurang 1. Oke, sampai sini paham ya? Silahkan cari hasilnya. Soal ketiga, dua buah cermin datar yaitu A dan B diletakkan membentuk sudut 100 derajat. Ya.
Seberkas sinar jatuh pada cermin A, jadi terbentuk 60 derajat. Sehingga terjadi pemantulan pertama pada cermin A dan pemantulan kedua pada cermin B. Pertanyaannya, berapakah sudut pantul terhadap cermin B? Jadi yang kalian cari di sini adalah sudut di sininya ya. Berapa sudut pantulnya terhadap cermin B. Oke, nanti Miss kasih clue. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Jadi 60 derajat di sini sama dengan 60 derajat di sini. Dapat nilai hasil ini, kita bisa cari sudut di sini menggunakan sudut siku-siku ya. Nah, untuk ini kita gunakan namanya sudut segitiga. Jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Oke, coba silakan dikerjakan. Nanti kalau nggak tahu boleh tanya Miss langsung ya di chat WA atau lain. Pemantulan oleh cermin lengkung ya. Cermin lengkung itu apa aja? Ya, kita ada dua jenis. Di sini ada dua jenis cermin lengkung yang kita ketahui. Yang pertama adalah cermin cembung dan cermin cekung. Ya, di sini lihat perbedaannya. Bisa kita lihat perbedaannya ya, bahwa beda ininya hadapnya ya. Kalau di sini depan cermin, ini belakang, ini depan, ini belakang. Jadi sesuai lah. Kalau bayangannya di depan cermin, maka bayangannya bersifat nyata. Kalau dia di belakang, maka dia bayangannya bersifat maya. Beda antara cermin cekung dan cermin cembung adalah fokusnya positif di cermin cekung ya. Sedangkan di cermin cembung itu fokusnya negatif. Ya. Jadi untuk cermin cekung kita punya ruang. Ada ruang 1, ruang 2, ruang 3. Kalau di cermin cembung, ruang satunya sebelah kanan. Ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan 4. 4 itu di depan cermin. Ya. Miss akan bahas dulu mengenai cermin cekung. Untuk cermin cekung, kita bisa lihat di sini bahwa O ini adalah titik pada cermin. F adalah jarak fokus. Jadi dari titik O ke F itu namanya adalah jarak fokus. Sedangkan dari jarak O ke M, ya, dari jarak O ke M itu kita katakan adalah jari-jari kelengkungan. Pernah dengar ya? Contohnya, Miss katakan di sini jika jarak fokus dari O ke F itu adalah 5 cm, maka jarak F ke M berapa? Tetap 5 cm. Karena jarak OF sama dengan jarak FM. Sehingga R-nya adalah 10 cm karena 5 ditambah 5 sama dengan 10. Ya, itu kuncinya. Kemudian ini ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan ruang 4. Ya, ini untuk ruang benda. Depan cermin berarti dia tempat benda terletak ya. Kalau belakang cermin itu sudah bayangan. Tapi bisa juga bayangan di depan cermin yang sifatnya berarti nyata. Sehingga hubungan titik fokus dan jari-jari kelengkungan itu adalah F sama dengan setengah R. Ya, ada 3 di sini Miss akan mengajarkan bagaimana cara melukis bayangan ya. Jadi kita pahami dulu ada 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Yang pertama, ini istilahnya hukum-hukumnya dulu ya. Ada 3 syarat. Yang pertama, sinar datang sejajar dengan sumbu utama. Nah, ini kan sumbu utama ya. Sinarnya datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian sinar datang melalui titik fokus ya. Titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan ke titik itu juga. Jadi untuk syarat ketiga ini biasanya tergantung dari kasusnya. Oke, di soal Miss ini ada Miss akan ajarin kalian bagaimana sih melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung, ya. Yang pertama, misalnya nih di sini O ke F ada 5 cm, maka O ke M adalah 10 cm ya, karena ini 5 dan 5. Miss katakan di sini jarak benda ke cermin itu adalah 12 cm. Maka letakkanlah benda di sini. Kita gunakan syarat yang pertama, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama dan dipantulkan melalui titik fokus. Dah, cara mencari bayangan nanti kita akan cari pada pertemuan garis. Ini belum bertemu garisnya ya. Kemudian kita pakai yang kedua, hukum sinar istimewa yang kedua, yaitu
Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Udah ketemu dia? Ya, dia ketemunya di sini. Karena ketemunya di sini, maka panahnya harus mengarah ke situ juga. Jadi sifat bayangan seperti apa? Yaitu adalah karena bayangannya di depan cermin, ingat cermin cekung ini depannya ya, karena benda di sini ya. Maka sifatnya yang pertama adalah nyata, karena bayangannya terletak di depan cermin. Kemudian apa lagi? Ya, lihat panahnya di sini. Ini panahnya ke atas, yang satu ke bawah, maka dia terbalik dari si bendanya. Ya, jadi sifat bayangannya terbalik, nyata, terbalik, dan satu lagi adalah lihat bayangannya. Bayangannya makin besar atau makin kecil dari si benda? Makin kecil. Karena itu sifatnya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Lukislah pembentukan bayangan benda di ruang kedua dan benda di titik kelengkungan jari-jari. Ya, jadi perhitungan pada cermin cekung ini ya, hubungan antara fokus, jarak benda, jarak bayangan itu adalah 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Kemudian pernah kan kalian dengar yang namanya perbesaran bayangan ya. Rumusnya itu ada dua, ada M sama dengan S aksen per S atau M sama dengan H aksen per H. Jadi M itu adalah perbesaran bayangan, di mana H itu adalah tinggi. Jadi kalau misalnya H itu pokoknya ingat aja H itu tinggi, S adalah jarak benda. Karena dia pakai aksen maka dia jadi jarak bayangan. Karena dia pakai aksen makanya jadi tinggi bayangan. Itu aja ya. Kemudian ada syaratnya, jika perbesaran bayangan itu nilainya besar dari 1, maka bayangannya dikatakan diperbesar. Kalau nilainya sama dengan 1, artinya bayangannya sama besar. Dan jika dia kecil dari 1 nilainya, maka bayangan diperkecil. Oke, masuk kita ke soal. Sebuah paku diletakkan tegak lurus pada sumbu utama cermin cekung yang jarak fokusnya 2 cm. Jika jarak paku terhadap cermin 3 cm, berapakah jarak bayangannya dan berapakah perbesarannya? Ya, diketahui bahwa jarak fokusnya adalah 2 cm. Jarak paku terhadap cermin, maka itu adalah jarak benda terhadap cermin. S sama dengan 3 cm. Pertanyaannya, berapakah jarak bayangannya dan berapakah perbesarannya? Untuk yang pertama kita gunakan rumus, kan diketahui ada F, S sama, yang ditanya adalah S aksen. F, S aksen, maka kita gunakan rumus 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Sedangkan untuk perbesaran bayangan, karena yang diketahui adalah S dengan S aksen, maka rumusnya adalah M sama dengan S aksen per S. Oke, silakan dikerjakan. Untuk soal kedua, ya, pada cermin cekung ini, sebuah cermin cekung memiliki jari-jari kelengkungan 24 cm. Kita ketahui jari-jarinya adalah 24 cm, maka fokusnya adalah setengah kali 24, ya, kan setengah R tadi ya, sama dengan 12 cm. Pertanyaannya, tentukan letak benda di depan cermin jika bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung adalah nyata dan diperbesar 3 kali. Berarti M-nya sama dengan 3 kali. Ya, ditanya apa di sini? Yang ditanya adalah S-nya, jarak benda. Kita pakai kunci. M sama dengan 3 kali, maka M sama dengan apa? S aksen per S. Kenapa nggak pakai H aksen, Miss? Karena yang diketahui ada M, S, dan F. F dengan M itu nggak bisa, belum ada rumusnya ya. Jadi kita pakai rumus yang ini, M sama dengan S aksen per S. Masukin nilainya, 3 sama dengan S aksen per S. Maka tinggal kita kali silang, jadi 3S sama dengan S aksen ya. S, maka rumusnya adalah 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Ya, jadi tinggal kita masukin aja, F-nya 12, 1/S-nya tetap, S aksennya masukin dari 3S. Ya, silakan dikerjakan. Ya, jadi 3 sinar istimewa pada cermin cembung, yaitu sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus F. Kemudian sinar datang menuju titik fokus, dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Dan sinar datang menuju titik pusat M kelengkungan, ya, kelengkungan cermin, maka akan dipantulkan seolah-olah dari titik itu tersebut ya. Jadi
Di sini Miss pastikan kalau benda itu ada, kita mau melukis ya pembentukan bayangan pada cermin cembung. Nah, ya, jadi benda itu letaknya di sini karena ini adalah depan cermin, sedangkan ini belakang cermin. Ya, jadi ini bendanya berada di ruang 4 ya. Ini benda. Kemudian kita mau tahu gimana sifat bayangannya. Pertama kita gunakan sinar istimewa, yaitu sinar dipantulkan sejajar dengan sumbu utama, kemudian sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dipantulkan seolah-olah dari titik fokus F. Ya. Kemudian sinar datang menuju titik pusat kelengkungan, dipantulkan seolah-olah dari titik tersebut. Maka ini tempat pertemuannya ya. Nah, ini adalah bayangannya. Sifat bayangan di sini adalah karena dia di belakang cermin, ini kan belakang, ini depan. Maka di belakang cermin kita katakan Maya tegak, ya, karena kan tegak sama nih arahnya ke atas semua tanda panahnya ya, kepalanya ke atas. Kemudian dia diperkecil karena kan dia ukurannya lebih kecil ketimbang benda sebelumnya. Oke, ini adalah perjanjian tanda yang harus kalian pahami untuk cermin lengkung ya. Jadi jika benda itu jarak bendanya bernilai positif, maka nilai dia artinya di depan cermin. Kalau dia negatif berarti di belakang cermin. Nah, untuk S-aksennya bernilai positif, maka dia bayangannya berada di depan cermin. Jika S-aksennya negatif nilainya, maka dia di belakang cermin. Bisa jadi nanti Miss di soal Miss tanyakan di manakah cermin apakah yang digunakan untuk melihat benda tersebut gitu ya. Jadi misalnya diketahui F-nya nilainya positif, maka itu cermin cekung. Kalau F dan R-nya bernilai negatif, maka dia cermin cembung. Oke, soal. Sebuah benda setinggi 6 cm diletakkan 25 cm di depan sebuah cermin cembung yang jarak fokusnya 10 cm. Pertanyaannya, tentukan letak bayangan, perbesaran bayangan, dan tinggi bayangan. Oke, kita buat dulu diketahuinya. Ya, tinggi benda 6 cm, kemudian dia diletakkan 25 cm di depan sebuah cermin. Berarti itu adalah jarak benda. Kemudian jarak fokusnya adalah 10 cm. Karena dia cermin cembung, maka fokusnya bernilai negatif. Tentukan ya, yang A adalah letak bayangan, S-aksennya, kemudian yang B perbesaran bayangan atau M, dan tinggi bayangan atau H-aksen. Oke, silakan dikerjakan. Bagi yang kurang mengerti boleh ditanyakan ke Miss lewat line atau chat di WA. Oke, bye-bye.